Episode kali ini dibuka dengan penampakan warga di Flower Capital jelang berakhirnya festival api. Banyak warga yang masih mabuk, ada juga yang mempersiapkan perahu langit alias lampion. Mereka ingin memaksimalkan momen kebebasan mereka untuk melakukan apa saja sebelum dibelenggu kepasan Orochi dan Kaido. Anak-anak dan para ibu menuliskan harapan di atas lampion. Sebagian besar dari mereka berharap esok akan jadi hari yang lebih baik. Shin kemudian menampilkan situasi di atas tengkorak Onigashima. Kaido yang sedang bertarung sengit melawan Luffy tiba-tiba mengeluarkan gentong berisi sake dan meminumnya hingga habis. Luffy merasa tindakan itu merupakan penghinaan. Sedangkan Kaido mengklaim itu dilakukan karena merasa senang dengan pertarungan melawan Luffy. Namun, kondisi Kaido yang mabuk membuat Luffy semakin kesel dan langsung mengarahkan serangan ke lawannya itu. Luffy menganggap Kaido sudah lemah dan membuat dirinya berpeluang memenangkan pertarungan. Bukannya di atas angin, Luffy malah harus dihadapkan dengan fase berbahaya dari Kaido. Ternyata, kondisi mabuk malah membuat Kaido lebih bertenaga dibandingkan sadar 100%. Serangan Luffy berhasil dihindari dan Kaido sukses melayangkan jurus Shorin Haki Warajogo Ragnarok yang langsung menghantam tubuh Luffy dan membuatnya terhempas ke tanah. Serangan Kaido bahkan membuat tengkorak Onigashima semakin hancur. Kaido kemudian berubah menjadi naga dan memasuki fase murung sang pemabuk. Dia kembali sukses menggagalkan serangan Luffy dan melancarkan serangan balik menggunakan jurus Tatsumaki Kaifu. Tidak berhenti di sana, Kaido berubah ke fase menangis sang pemabuk dan siap mengeluarkan jurus Raime Haki ke arah Luffy. Namun, Luffy berhasil menghindari ayunan palu gada Kaido lalu menendang dagu Kaido. Kaido tampak terhuyung tapi masih bisa mengendalikan diri dan melilit kaki Luffy menggunakan buntut naganya. Keduanya saling membenturkan dahi. Tapi karena aura Hashok kaki keduanya yang sangat besar, benturan itu sampai memunculkan petir hitam di sekeliling mereka. Melihat Luffy yang terus-menerus menyerang, Kaido marah dan mengatakan kini tidak mabuk lagi, walau sebenarnya sedang memasuki fase murka sang pemabuk. Di momen itu, Luffy dan Kaido kembali beradu jurus. Luffy dengan Gomu-Gomu Rokugato Ringan dan Kaido dengan Gondari Ryosegun. Pukulan Luffy menghantam wajah Kaido dan ayunan palu gada Kaido melukai Luffy. Keduanya masih terus beradu kekuatan sampai ada momen di mana Luffy berhasil menangkis palu gada Kaido dan tendangan Luffy masuk ke perut sang makhluk terkuat itu. Beralih dari atas kepala tengkorak Onigashima menuju tanah suci Mario Joa. Terlihat para Gorosei selaku pimpinan tertinggi pemerintah dunia sedang membahas kejadian di tempat Wano Kuni. Para Gorosei memerintahkan para angkatan laut untuk menangkap Nico Robin karena keberadaan Nico Robin ini sangat mengancam rahasia dari pemerintah dunia. Hal ini dikarenakan dia salah satunya orang yang bisa membaca penenggelit. Sebagai pengingat, agen rahasia pemerintah dunia yaitu si Pino kini ada di Wano dan diberi tugas menangkap Nico Robin. Namun, para Gorosei tampaknya belum diberi informasi terkait perkembangan tugas itu, lantaran hingga kini Nico Robin masih belum tertangkap. Di sisi lain, sejumlah kapal pemerintah dunia yang sedang ke Wano tiba-tiba dihadapkan dengan sosok bayangan raksasa yang menghalangi jalan mereka. Bayangan itu tertutup kabut tebal sehingga para awak kapal tidak bisa mengidentifikasi bayangan apa yang menghalangi mereka. Kembali ke Mario Joa, Gorosei tiba-tiba membicarakan buah iblis yang dianggap sebagai mitos karena sudah tidak bangkit selama ratusan tahun. Mereka kemudian curiga dengan keputusan pemerintah dunia yang mengubah nama asli dari buah iblis misterius dan menganggap perubahan nama dilakukan dengan tujuan menghapus keberadaan buah iblis itu dari sejarah. Buah iblis yang dibicarakan Gorosei itu belum jelas. Namun, semua berubah menjadi jelas ketika sosok bayangan penghalang kapal pemerintah dunia mengungkapkan hal itu. Namun di tengah-tengah perbincangan para Gorosei ini, ada hal yang membuat para Gorosei terkejut dan panik setelah mendengar kabar dari angkatan laut yang sedang menuju negara Wano Kuni. Para angkatan laut itu dihalangi oleh makhluk yang sangat besar, yaitu gajah Zunisa yang menjadi tempat tinggal para suku Ming. Sontak, setelah para Gorosei mendengar kabar itu, mereka sangat tidak percaya karena menurut mereka makhluk ini adalah legenda yang tidak pernah bangkit selama berabad-abad lamanya. Scene kemudian diakhiri dengan kemunculan gajah Zunisa yang membuat para Gorosei sangat terkejut. Momo yang masih berbentuk naga sukses menggenggam Homuragomo yang mengelilingi Onigashima. Ia juga berhasil menarik mundur pulau itu agar tidak mencapai Pulau Kapital. Namun di tengah-tengah usaha menarik Onigashima, Momo dikagetkan dengan suara misterius yang memanggil dirinya. Tidak jelas siapa sosok yang memanggil Momo, tapi bisa saja itu adalah suara dari Zunisa yang di akhir episode yang lalu tampak berada di dekat Wano.
Di Arc Zoo, Momo dan Luffy bisa mendengar suara Zunisa. Namun hanya Momo yang bisa berkomunikasi dua arah dengan gajah raksasa itu. Waktu Zunisa tiba-tiba berada di dekat Wano menandakan suara yang memanggil Momo berasal dari dia. Kembali ke cerita, di mana pertarungan antara Big Mom versus Trafalgar Law dan Extra Kid terjadi. Serangan Pangkornadio dari Kid sukses membuat Big Mom terluka cukup parah. Bahkan, lengan kanan Big Mom terlihat mengalami patah tulang dan memaksa Sang Yonko menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk membangkitkan tulang-tulang itu. Melihat Big Mom masih bertenaga, Law dan Kid malah saling berargumen mengenai siapa yang harus melancarkan serangan pamungkas kepada Big Mom. Dalam dua kesempatan terakhir, Law selalu jadi orang yang membuka serangan dan Kid menutup serangan ke Big Mom. Kini tampaknya Law akan kembali membuka pertahanan Big Mom agar Kid bisa melakukan serangan yang membuat Big Mom kalah. Sayangnya, Law mengaku tenaganya akan habis di serangan terakhir dan berharap Kid bisa menyelesaikan pertarungan dengan satu serangan terakhir. Big Mom pun kembali bersiap melakukan serangan dengan menggabungkan Napoleon, Prometheus, dan Hera. Senjata besar Master Saber digenggam Big Mom dan yang dia incar adalah Kid. Kid yang tidak takut pada Big Mom langsung melancarkan serangan balasan dengan membuat medan magnet di antara Big Mom dan sebuah pintu besar di dekat lokasi pertarungan. Big Mom diberi label kutub selatan, sementara pintu besar diberi label kutub utara, dan keduanya langsung menempel layaknya magnet. Sayangnya, usaha Kid menahan laju Big Mom pun tidak bertahan lama karena Big Mom mampu membalikkan pintu yang menempel di punggungnya dan menahan serangan lanjutan dari Kid. Big Mom pun langsung melancarkan serangan balasan bernama Master Homing Misery, di mana dia memunculkan sosok wanita raksasa yang bersemutkan api. Namun saat serangan yang tampak hidup itu belum menyentuh Kid, Law memberi hadiah runtuhan kastil yang menghantam kepala Big Mom. Di momen itu, Law melancarkan jurus pamungkasnya, yaitu mode maksimal dari Chrome Anesthesia. Law menancapkan pedangnya ke tubuh Big Mom, dan tiba-tiba pedang itu memanjang hingga menembus Onigashima dan menyentuh daratan Wano Kuni. Big Mom yang menyadari betapa sakitnya serangan Law langsung memukuli Law secara membabi buta. Sementara itu, ketika pedang sudah mencapai titik maksimal, Law melancarkan jurus Puncture Wheel yang membuat Big Mom muntah darah. Tancapan pedang Law memunculkan lubang di Onigashima dan daratan Wano. Namun ternyata serangan itu tetap tidak bisa menghentikan Big Mom karena dia masih bisa memerintahkan Misery untuk membakar habis Law. Di momen itu, Law meminta Kid melancarkan serangan pamungkasnya. Di hadapan Big Mom, Kid sudah bersiap dengan meriam raksasa yang dia diciptakan dari puing besi di sekitarnya. Meriam Damned Fang pun dilemparkan dan sukses mengenai tubuh Big Mom. Scene ditutup dengan penampakan Big Mom yang semakin tidak berdaya, dan Law pun menegaskan bahwa era Big Mom dan Kaido sudah berakhir.